Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, sahabat-sahabat pemilu, sahabat-sahabat PPS atau KPPS, semoga sehat selalu. Selamat malam. Eh, di sini saya coba buatkan video tentang materi pemungutan dan perhitungan suara di pemilu serentak tahun 2024. Mungkin materi ini hanya sekedar informasi ya. Selebihnya nanti teman-teman PPS KPPS juga bisa baca-baca terkait materi. Yang pertama, jadwal tahapan pemungutan dan perhitungan suara bisa dilihat. Kita pengumuman dan pemberitahuan di tanggal 10 sampai 13 Februari 2024, penyiapan TPS sampai kepada pemungutan, sampai kepada pengumuman hasil di tanggal 14 atau sampai dengan 15 Februari 2024. Mungkin video ini akan sedikit panjang, kita bahas satu-satu tuntas. Nah, ini jadwal apabila nanti kemungkinan terjadinya pemungutan suara tahap kedua, wakil presiden dan wakil presiden. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sahabat-sahabat pemilu PPS dan KPPS, saksi maupun saksi ataupun pengawas, pada dasarnya nanti kita pemungutan suara ini terdapat 5 tahapan, di mana yang pertama pra pemungutan suara, yang kedua persiapan pemungutan suara, tahap ketiga pelaksanaan pemungutan suara, tahap keempat persiapan perhitungan suara, terakhir pelaksanaan perhitungan suara. Nah, yang pertama-tama kita bahas terkait pra pemungutan suara. Nah, di pra pemungutan suara ini ada 3 kegiatan. Yang pertama, mengumumkan hari dan tanggal pemungutan suara. Kegiatan kedua, menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan surat suara pemilih atau penyampaian pembagian ini surat C pemberitahuan. Yang terakhir, menerima perlengkapan pemungutan suara, dokumen perlengkapan atau logistik yang nanti akan diserahkan oleh PPS kepada KPPS. Nah, selanjutnya pengumuman hari dan tanggal pemungutan suara. Nah, di mana KPPS mengumumkan hari, tanggal, tempat, atau sering juga dengan kegiatan-kegiatan wawar. Nah, ini mengumumkan, pengumuman dapat dilakukan dengan cara menggunakan pengeras suara di tempat-tempat ibadah, menempelkan pengumuman di papan pengumuman, bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan di desa atau kelurahan setempat. Bisa dengan via media sosial atau dengan wawar di desa setempat pakai pengeras suara atau selembaran-selembaran ya, itu dengan cara apapun agar informasi itu tersampaikan. Yang selanjutnya, penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara. Nah, tadi penyampaian formulir C pemberitahuan KPU diberikan kepada pemilih di DPT paling lambat itu kita mulai di tanggal 10 Februari. Terus apabila tidak berada di tempat tinggalnya, formulir tersebut bisa disampaikan kepada keluarganya gitu, dengan dimintai tanda terimanya juga. Nah, apabila dengan tanggal 11 Februari 2024 pemilih DPT belum menerima formulir, nah maka pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir C pemberitahuan kepada Ketua KPPS paling lambat tanggal 13 Februari. Nah, jika memang misalkan ditemukan warga yang tidak ada, nah terus kita titipkan terdapat orang juga
nggak berani misalkan. Nah, si chat pemberitahuan ini disimpan sampai tanggal 13 malam gitu, karena warga bisa juga meminta langsung apabila misalkan belum ditemukan sebelum dikasihkan kepada, jadi jangan langsung dikasihkan kepada PPS. Nah, mengembalikan kepada KPPS jika memang terdapat ada yang tidak dapat dikasihkan. Apabila sampai dengan tanggal 13 terdapat formulir yang tidak dapat diserahkan kepada pemilik, ketua KPPS mengembalikan formulir kepada KPPS dengan menggunakan formulir model B, berita acara cek pemberitahuan KPPS. Nah, itu nanti di akhir yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya, perlengkapan pemungutan suara, dukungan atau kita sering disebut dengan logistik. Nah, ini teman-teman, sahabat-sahabat rekan pemilih. Nah, ada terdapat di luar kotak suara dan di dalam kotak suara. Nah, di luar kotak suara ini nanti logistik yang diterima: kotak suara, bilik suara, tanda pengenal, ballpoint, formulir. Nah, ini yang di dalam kotak suara tentunya yang sudah disegel, yang tidak boleh dibuka sampai pada hari H pemungutan suara, itu surat suara, tinta, segel. Nah, jadi jangan sampai mentang-mentang misalkan ketua KPPS males nih tanda tangan surat suara di hari H, dibuka dulu segelnya terus ditandatangani. Nah, itu bisa menjadi alasan kita untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang, karena kotak suara yang tersegel sudah dibuka sebelum hari pemungutan suara. Nah, jadi saya harap rekan-rekan KPS untuk dapat berkomitmen tidak membuka kotak suara sampai hari H. Nah, ini juga biasanya nih, sahabat-sahabat, kawan-kawan, ini biasanya setelah selesai terkait logistik ini, setelah selesai perhitungan, terus logistik dikirim ke PPK melewati PPS ya, biasanya kan dikumpulkan dulu di PPS sebarang-barang ke PPK. Nah, biasanya terdapat logistik yang tidak pada tempatnya, yang harusnya di luar kotak suara malah diletakkan di dalam kotak suara, atau misalkan yang seharusnya di dalam kotak suara malah di luar kotak suara beradanya gitu. Misalkan yang ini nih tinta misalkan, nah dianggap ini besar, harusnya di dalam kotak suara malah di luar kotak suara, nyatu dengan pulpen, dengan lem. Nah, saya harap ini nanti rekan-rekan bikin, untuk memperbudahnya rekan-rekan ini harus bikin checklist. Nah, ini tinggal di print aja, di checklist bahwa sebelum kotak suara ini dibawa, nah teman-teman checklist satu-satu, checklist kalau memang itu sudah berada pada tempatnya. Nah, sehingga terkontrol gitu loh. Itu biasa terjadi, sering terjadi, karena itu lumayan membuat pusing di pleno di tingkatan atas nanti ketika misalkan salah satu ini tidak pada tempatnya. Nah, selanjutnya persiapan pemungutan suara, tahap yang selanjutnya. Sahabat-sahabat, apa saja yang kita persiapkan? Nah, penyiapan tempat TPS, mengumumkan dengan menempelkan DPT, DPTB di sekitaran TPS, terus penyerahan salinan DPT dan DPTB kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS. Persiapan ini dilakukan tentu saja di tanggal 13. Ini sudah harus dilakukan. Nah, lokasi tempat pemungutan suara ini harus sudah selesai, dapat dibuat di ruang terbuka atau ruang tertutup, tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah. Ya, kalau bisa dekat-dekat pun janganlah, nanti tumpang tindih, kalau bisa agak jauh dikit. Apalagi kalau di dalam ruangannya itu jelas nggak boleh. Ukuran paling kurang panjang 10 dan 8 meter. Panjang 10 meter, lebar 8 meter, atau dapat disesuaikan dengan kondisi tempat. Minimal 8 atau 10. 8 sampai 10 meter. Harus sudah selesai paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan
suara. Nah, tanggal 13 itu harus sudah kepasang ini, harus sudah siap diselesaikan, disiapkan tempat-tempat TPS-nya. Nah, selanjutnya tata letak pemungutan suara. Nah, ini 8 kali 10, panjang 10, lebar 8. Mulai dari masuk, sirkulasi yang terjadi, pintu masuk ini dijaga oleh Siskamling, keamanan. Terus dia mencatat kehadiran pemilih oleh KPPS 4 dan 5. Kehadiran, daftar hadir. Nah, setelah ini masuk tempat kepada ruang duduk pemilih. Nanti si pemilih ini disilakan duduk. Terus ketua KPPS 2, KPPS 3 gitu. Terus ini di sini ada pengawas TPS. Nah, memanggil apa nih namanya? Pemilih yang sudah duduk tadi. Nah, ini kan nanti datang ke sini ngisi daftar hadir, terus ngasih formulir cek pemberitahuan, terus menunggu antrian. Ini nanti surat suara sudah ditandatangani di sini, sudah dicatat dibantu oleh KPPS 2, KPPS 3, dipanggil langsung ke bilik suara. Setelah memilih ke bilik suara, masukkan ke kotak suara. Di sini KPPS 6 yang menjaga apa nih, kotak surat suara biar tidak salah, karena kita ada 5 surat suara. Terus dicelupkan tinta, dijaga oleh KPPS 7. Nah, di sini posisi saksi pengawas TPS. Nah, pintu keluar. Nah, jadi denah ini dibuat seperti dengan denah yang telah ditentukan, penempatan dalam TPS nanti. Ini harus sudah siap sebelum hari H, karena hari H sudah eksekusi. Nah, selanjutnya ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara. Nah, ketua KPPS ini wajib untuk memberi pembagian tugas ya, siapa KPPS 1 sampai KPPS 7, ya, KPPS 2 sampai KPPS 7. Jadi ketua KPPS ini dituntut untuk untuk belajar lebih giat lagi terkait materi ini agar dapat juga mengarahkan anggota-anggotanya. Selanjutnya kita masuk kepada tahapan pelaksanaan pemungutan suara. Nah, tahapan pemungutan suara di hari H-nya, pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara. Pagi-pagi nih harus sudah diperiksa TPS. Jam 6 KPPS harus sudah standby di TPS, bahkan sampai jam 5 kalau bisa. Nah, meriksa ya secepatnya, menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS. Nah, ini dilakukan pagi tadi. Jadi jangan sampai ini dibuka terlebih dahulu. Itu malamnya. Harus dilaksanakan on time. Di tempat. Terus mempersilahkan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Biasanya pagi-pagi ya, karena habis sholat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu biasanya udah maraton, udah ngantri menerima surat mandat dari saksi. Nah, terkait surat mandat ini, apabila saksi misalkan saksi ini kan seharusnya pengawas TPS, saksi ini harus hadir dalam pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS. Ini pagi hari ini, petugas ketertiban. Ini pagi kan sudah harus hadir pengawas TPS sama saksi. Nah, apabila dia terlambat, nah itu harus ditulis, sahabat-sahabat. Surat dari saksi misalkan datang di jam 10, tulislah di kejadian khusus
di formulir kejadian khusus bahwa saksi dari partai A atau saksi dari calon presiden A, B, C atau DPD ini hadir pada pukul sekian. Jadi kalau misalkan terjadi ini tercatat semua. Selanjutnya penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas KPPS. Ketiga, pelaksanaan pemberian suara. Nah, jadi jadi ketua KPPS wajib mengumumkan terkait bagaimana tata caranya pemungutan ini. Warga kan kadang suka pengen cepet-cepet aja gitu ya, harus diberi pemahaman yang sudah datang duluan. Saksi dan pengawas TPS, pelaksanaan rapat pemungutan dihadiri pula oleh saksi juga pengawas TPS. Nah, ketentuannya hanya dapat menjadi saksi untuk satu peserta pemilu, membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh pasangan calon atau tim kampanye, pimpinan partai politik tingkat pusat untuk kepemiluan anggota DPR, DPRD provinsi, DPR kabupaten, calon anggota DPR. Jadi saksi ini ada 3 saksi kategorinya. Saksi dari calon presiden, saksi dari partai politik untuk DPRD pusat sampai DPRD kabupaten, dan juga saksi dari DPD. Tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, pasangan calon, pokoknya mah harus bersih dari bau-bau partai. Kita saling menghormati pada waktu hari itu. Nah, atau mengenakan seragam, kesan mendukung atau menolak. Nah, berjumlah paling banyak 2 orang. Nah, saksi itu berjumlah paling banyak 2 orang, tapi yang masuk ke dalam denah tadi, yang masuk kepada ini hanya satu orang, yang luarnya menunggu di sini, pemantau pemilu, ya kan. Terus ukuran pemantau pemilu sama saksi cadangan di sini, di luar saksi, di dalam hanya satu. Selanjutnya, dalam hal apabila waktu pemungutan surat suara, nah, saksi atau pemilih pengawas hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya saksi, pemilih, dan pengawas TPS. Nah, jika biasanya kan jam 7 pagi nih udah mulai. Nah, tunggu aja pending dulu 30 menit. Nah, apabila 30 menit sudah ditunggu tidak ada aja, nah baru tidak lengkap dari saksi maupun di TPS, nah, baru tetap dilaksanakan. Nah, sehingga nanti pada pengawas TPS datang di pukul berapa atau saksi datang di pukul berapa, nah itu harus masukkan di kejadian khusus. Nah, tetap dilanjutkan, dimulai KPPS dapat menerima surat mandat. Oke. Nah, pemantau dan pewarta, pelaksanaan pemungutan suara dapat dipantau oleh pemantau terdaftar dan diliputi oleh pewarta. Nah, pemantau yang melakukan pemantau dan pewarta yang melakukan peliputan wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada ketua KPPS. Ini kan biasanya ada quick count, ya kan, atau misalkan dari media gitu, atau misal pemantau pemilu gitu kan. Nah, ini di luar. Nah, ini kawan-kawan tadi saya lupa jelaskan apa nih, daftar, ini informasi dan papan daftar pemilih disimpan di awal mula pintu masuk. Nah, di sini sudah disimpan. Nah, kalau terbuka nanti denahnya tinggal dikasih rapia aja, pokoknya dibuat sedemikian rupa. Nah, kegiatan KPPS pada rapat pemungutan suara. Nah, membuka perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara. Nah, membuka kotak suara, ya kan, membuka seluruhnya, dihitung dulu jumlahnya, dokumennya di satu-satuin, presiden kan, memperhatikan kepada pengawas TPS, menghitung dan memeriksa
dipastikan surat suara itu sesuai dengan DPT plus 2% dari jumlah pemilih. Tinggal dihitung saja. Pastikan. Memberikan penjelasan kepada pemilih, saksi, dan pengawas TPS mengenai jumlah surat suara yang diterima. Nah, ini yang harus yang pertama, jumlah surat suara yang diterima minimal dicatat. Tata cara pemberian surat suara, tata cara penyampaian keberatan oleh saksi, pengawasan TPS, ya kan, keberatan oleh saksi, pengawas atau pemantau pemilu warga masa pemilu, tata cara pemantauan oleh pemantau pemilu, pembagian tugas, hal-hal lain yang diperlukan. Nah, ini Ketua KPPS menjelaskan lagi. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS yaitu pemilih KTPL yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan. Karena apalagi dia sudah punya cek pemberitahuan kan. Pemilih KTPL yang sudah terdaftar dalam DPTB, daftar pemilih tambahan. Pemilih KTPL yang tidak terdaftar pada DPT atau dan DPTB. Nah, DPTB ini nanti ada surat pemilih tambahan. Nanti ini ada diberikan oleh PPS nanti dari KPU terkait pindah memilih. Jadi kalau misalkan dia milihnya di mana di Jakarta, misalkan dia milih di Kabupaten Pandeglang atau di Kecamatan Pagelaran. Nah, berarti dia hanya punya hak pilih satu, capres dan cawapres. Kalau dia, jadi tergantung dari dia tuh pindah memilihnya di mana. Nanti itu ada keterangannya juga. Nanti dia boleh memilih apa aja nah itu nanti DPTB khusus, pemilih tambahan. Dia sudah tercatat jadi dia tuh prosesnya dia sudah tercatat di daerah lain untuk memilih, tapi dia mengajukan untuk pindah memilih kepada daerah tertentu. Nah, itu nanti ada datanya. Jadi tidak bisa lagi hanya bisa menggunakan KTP. Nah, jadi kalau misalkan ada yang menggunakan KTP saja dia datang ingin memilih di TPS, nah KPPS ini harus melakukan pengecekan terhadap dan dia tuh tidak terdaftar dalam DPTB maupun DPT. Misalkan di DPTB misalkan dia nggak ada, dia hanya milih, nggak punya cek pemberitahuan. Di DPT dia nggak terdaftar, dia ingin bisa milih pakai KTP. Nah, cek dulu kawan-kawan, sipol apa namanya, cek DPT online, buka linknya, masukin nicknya. Nah, dia terdaftar di mana. Nah, kalau dia misalkan memang belum terdaftar di DPT atau di DPTB, nah dia masuknya kepada DPK nanti, daftar pemilih khusus, dengan catatan dia domisili tertentu tapi dia tidak terdaftar di DPT. Nanti dicek DPT online-nya, nanti ketahuan dia terdaftar di DPT manapun. Tapi kalau dia terdaftar di DPT tertentu, nah silahkan diarahkan untuk memilih di TPS yang tertera pada cek DPT online tadi, hasilnya di TPS mana. Nah, surat suara yang diberikan kepada pemilih. Ingat, kita ada 5 jenis surat suara. Abu-abu untuk presiden dan wakil presiden, kuning untuk DPR RI, merah untuk DPD, biru untuk surat provinsi, DPD kabupaten. Pemilih DPTB. Nah, pindah memilih tadi. Nah, ini kategorinya nih, pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara, hanya presiden. Kalau pindahnya ke kabupaten lain dalam satu provinsi dan dalam satu dapil, misalkan dari Pandeglang pindah memilihnya ke Lebak, atau dari Lebak pindah memilihnya ke Pandeglang, nah dia punya hak untuk DPR RI, presiden, DPR RI, DPD RI. Dia hanya tidak memilih DPRD kabupaten dan DPRD provinsi. Surat suara DPD. Nah, itu jadi tinggal logikanya aja. Mudah-mudahan kawan-kawan memahami. Pemilih DPK, jadi daftar pemilih khusus yang tidak terdaftar di cek DPT online-nya.
di TPS manapun. Tugas KPPS dan pemungutan suara. Ketua KPPS 1. Tugasnya ya saya coba jelaskan. Yang pertama, menerima dan Ketua KPPS sebagai anggota KPPS satu mempunyai tugas memimpin rapat pemungutan suara dan memberikan, intinya adalah memanage kawan-kawan semua anggota KPPS-nya dan melaksanakan setiap tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Yang pertama yang kedua nih, menerima dan mengurutkan surat pemberitahuan formulir, surat pindah memilih, dengan TPL, suket, administrasi, tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS. Yang ketiga, mengumpulkan surat pemberitahuan formulir, cek pemberitahuan sama yang kayak tadi, 2 dan 3. Yang keempat, meminta kepada pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan pemilih, memeriksa. Yang keempat, ini daftar hadir, meminta jarinya sudah milih atau belum. 4 dan 5. 6, tinggal dibaca-baca aja. Ini apa nih? Kelima, keempat, kelima, keenam, 7, tinta. Nah, surat suara. Tata cara pencoblosan. Surat suara presiden mencoblos pada nomor foto mencoblos pada nomor, nama, foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusung dalam satu kotak. Jadi harus dalam satu kotak. Mencoblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPRD dalam partai politik yang sama. Surat suara DPR mencoblos pada nomor, nama atau foto calon dalam satu kolom calon yang sama. Mencoblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPRD provinsi dalam hal politik yang sama. Mencoblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan anggota DPRD yang sama. Nah, selanjutnya, layanan pemilih disabilitas. Nah, usahakan akses ini dapat dilalui oleh penyandang minimal kursi roda. Ini harus bisa diakses nih. Lebar ini, ya kan, misalkan tunggu di sini, masuk ke sini, nah nyoblok ini, memilih ke sini, keluar, ini harus dapat dilewati oleh kursi roda, jalur-jalur ini. Ketentuan pendampingan pemilih. Nah, bagi pemilih yang dapat memberikan surat suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu memilih bilik suara. Nah, bagi pemilih yang tidak dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak pemilih. Pendamping yang ditunjuk membantu pemilih wajib merahasiakan pemilih. Ini usahakan nih biasanya keluarga ya, harus pihak keluarga atau kuasa yang memang oleh pemilih. Nah, pengumuman di TPS terhadap calon PMS meninggal. Nah, dalam keputusan KPU terdapat salah satu calon pasangan calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai peserta pemilu. Pengumuman calon pasangan berhalangan tetap atau dibatalkan secara melalui papan pengumuman. Nah, ini nanti ada nih datanya. Calon-calon misalkan ada di daerah tersebut, di dapilnya misalkan DPRD kabupatennya meninggal. Nah, itu harus diumumkan, nanti diberitahukan melalui PPS siapa saja orang-orangnya. Persiapan perhitungan suara. Kita masuk kepada tahapan persiapan perhitungan suara. Nah, persiapan perhitungan suara. Waktu perhitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.
Nah, dalam hal perhitungan suara belum selesai, pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, perhitungan suara dapat diperpanjang 12 jam. Paling lama 12 jam sejak berakhirnya. Ya, seberesnya sampai subuh biasanya. Sebelum rapat perhitungan suara, kalau perhitungan suara ya sampai malam sih. Diusahakan sampai sore sih perhitungannya. Biasanya untuk menulis segala macamnya itu sampai subuh bisa diangkut ke PPS. Nah, prasarannya harus diatur nih, tempat-tempat di setting dulu nih denahnya nih. Nih tata letaknya nih, saksi, segel, penempatan pemilih, denahnya nih harus disiapkan seperti ini. Nah, pelaksanaan perhitungan suara. Tugas KPPS pada perhitungan suara. Ketua KPPS memimpin rapat perhitungan suara, memeriksa tanda coblos, menunjukkan dan mengumumkan hasil penelitian surat suara sah atau tidak sah kepada saksi, pengawas TPS, pemantau pemilih, atau masyarakat yang hadir dengan suara yang terdengar jelas. Usahakan memakai pengeras suara. KPPS kedua membuka setiap surat suara untuk diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS. KPPS ketiga dan KPPS keempat mencatat hasil penelitian tiap lembar surat suara yang sudah diumumkan oleh Ketua KPPS ke dalam formulir model C hasil sesuai jenis pemilu. Nah, KPPS ketiga dan keempat nih harus memastikan nih biar nggak salah nulis atau gimana nih, mereka juga nulis nih. Memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sesuai dengan hasil yang diumumkan oleh Ketua KPPS. Jangan keliru nih KPPS ketiga dan keempat. KPPS kelima, melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS untuk masing-masing dinas pemilu. Dirapikan kembali. KPPS ke-6 dan ke-7 menyusun, mengelompokkan dan memikat dengan karet surat suara yang sudah diteliti dan diumumkan surat suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing peserta pemilu dan surat suara yang dinyatakan tidak sah. Harus dikelompokkan ini. Misalkan presiden mana 01, 02, 03, terus DPR-nya, partainya harus dikelompokkan, diikat pakai tali. Nah, surat suara sah pemilu presiden, surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS. Jangan sampai lupa nanti ini Ketua KPPS. Tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu pasangan, gambar pertama. Yang penting di dalam kotak ini sah. Apabila di luar kotak, itu baru nggak sah. Di sini misalkan nih, di sininya nih, di tengah, di sini, di luar garis ini kan masih di dalam garis, itu nggak sah. Nah, surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS. Tanda coblos pada nomor, nah, ini kalau partai gini kan masuk suara sah, suara partai. Ini suara nomor 3. Nah, ini suara partai juga masuknya. Yang penting dia di dalam kotak si partai dan nomor urut tadi. Nah, ini masuknya kepada dia di dalam tarik. Nah, tapi dia terletak pada nomor 5, suara nomor 5 ya. Nah, kalau ini 2 gini dia berarti masuk kepada suara partai. Nah, DPD juga sama, yang penting di dalam kotak ini nih. Kalau misalkan di luar kotak ya itu nggak sah. Nah, pencatatan hasil perhitungan suara. Nah, hasil perhitungan perolehan suara dicatat ke dalam formulir model C hasil. PPWP, DPR, DPD, DPRD provinsi setelah dicatat dalam formulir model C hasil. PPWP yang hadir, saksi pengawas memantau masyarakat yang hadir. Nah,
ini harus sesuai nih pencatatannya nih. Kejadian khusus keberatan nih harus dimasukin ke formulir C, tulis. Nah ini formulir model C hasil presiden dan wakil presiden, contohnya. Nomor urut, ini kan pertama kali nanti ini nomor urut. Nah, terus rekapitulasi jumlah suara sah, jumlah tidak sah. Nah, ini berita acaranya nih. Formulir model C hasil ini bisa dilihat-lihat ya. Bisa di pause. Setelah pembuatan formulir C hasil salinan. Nah, setelah formulir model C hasil tadi ya yang di kertas A3 selesai dilakukan, ditandatangani oleh saksi, pengawas TPS. Nah, nanti ada dimasukkan juga. Jangan lupa didokumentasikan karena nanti untuk sirekap juga untuk penguploadan formulir C hasil. Nah, disalinlah ke model C hasil salinan, sama formatnya kayak tadi, kayak C model hasil tadi. C salinan ini sama, cuman beda kertas, ini udah A4. Nah, harus ditandatangani. Ingat, semua harus menandatangani juga kalau ada kolom penandatanganan. Nah, digandakan ya untuk saksi dan pengawas TPS ya, C hasil salinannya. Nah, formulir C hasil salinan sama aja formatnya lah. Ini format agak beda dikit ini kalau di DPR nih, hanya rekap, tapi patokannya kepada C hasil model yang A3. Nah, pengumuman dan penyampaian formulir hasil salinan. KPPS wajib menyampaikan satu rangkap. Nah, tinggal suara. Kepada PPS dalam sampul kertas dan segel pada hari dan tanggal pemungutan suara. Penyampaian formulir kepada angka 1 juga dilakukan dengan penggunaan dokumen elektronik masyarakat. Nah, PPS wajib mengumumkan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang ini dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan di tempat umum pada kelurahan desa. Minimal di tiap kelurahan harus ditempel. Dalam hal KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan satu rangkap formulir sampai batas waktu yang ditetapkan, maka KPPS saksi bank yang diatur dalam undang-undang. Jadi wajib, sifatnya wajib. Kejadian khusus dan atau dokumen elektronik. Nah, ini yang harus ada di kotak suara nanti, penyampaian kotak suara kepada PPK melalui PPS. Nah, ini harus di checklist tadi ini. Checklist tadi ini harus ada nih. Jangan sampai misalkan ini dimasukkan ke ini. Jadi C hasil, C salinan semua dimasukkan kepada formulir berita acara, semua masukkan kepada presiden wakil presiden, karena ini dibuka pertama kali nanti. Nah, ini hanya surat suara sah
hanya surat suara sahnya saja dan tidak sahnya. Kalau tidak terpakai, hanya surat suaranya saja atau rusak ya. Nah, pemungutan suara ulang. Nah, ini PSU nih. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam, kerusuhan, ya kan, jangan sampai terjadi lah. Mudah-mudahan pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut. Nah, ini nih harus diperhatikan. Pembuatan kotak suara berkas pemungutan berhitung suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan. Ya kan, petugas TPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan. Kecurangan-kecurangan nih, tinggal dibaca nih, ini jangan boleh terjadi nih. TPS itu bahkan kotak suara sudah dibuka pun itu bisa menjadi adanya pemungutan suara ulang. Nah, pemungutan suara ulang ini nanti dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara, 10 hari berikutnya paling lama, jadi harus segera, ribet ya. Nah, pemungutan surat suara ulang 1000 surat suara pemilih presiden. Jadi kalau bisa kawan-kawan ya sesuai alur yang setelah dijelaskan tadi, jadi jangan sampai hal-hal kejadian-kejadian yang mengarah kepada pemungutan suara ulang itu terjadi. Nah, selanjutnya perhitungan suara ulang. Perhitungan suara di TPS diulang jika terjadi sebagai berikut: kerusuhan, ya kan, pada saat ini terjadi kerusuhan, penghitungan surat suara dilakukan secara tertutup, harus terbuka, suatu tempat kurang terang, tidak memadai cahaya, harus terang nih, harus dapat terlihat. Perhitungan suara dilakukan dengan suara kurang jelas. Kalau jika tidak ada sound system, ini jangan dulu dilakukan perhitungan. Saksi dan TPS masyarakat tidak dapat menyaksikan proses perhitungan secara jelas. Tempatnya harus kondusif. Ketidaksesuaian jumlah hasil perhitungan ini jangan sampai ini terjadi nih. Ketidaksesuaian jumlah atau perhitungan suara itu. Nah, ini bahaya ini. Pemungutan dan perhitungan suara lanjutan susulan. Ini tinggal dibaca ya di materinya. Ini di lokasi khusus nanti ini mah kayak TPS lokasi khusus ini mah bisa di ini ya, di rutan atau rumah sakit. Baik, itu sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang saya banggakan, sahabat pemilu, anggota PPS, anggota KPPS, mudah-mudahan bisa membantu terkait materi tahapan pemungutan suara ini. Tinggal dibaca-baca saja, nanti saya share juga terkait materinya di deskripsi. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.